Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Jambi edisi Minggu 12 Juli 2026. Nah, betul benar lah Nabawi. Hari ko hari Minggu. Nyok lagi hari Minggu je lah. Pasti wak-wak atau mak-mak kini kau lagi bersibuk lagi beli buku untuk cucu-cucu untuk anak-anak Saagi nak masuk. Besok masuk sekolah budak-budak tu. Gagal je lah saagi tu. Masuk, Sompak serentak lah saagi tu. Apalagi besok tu kan budak masuk sekolah pasti lagi berkabut benar lah. Lagi. Tapi Banyaknya penuhnya antrean mall gini. penuh antrian di nyok mall lagi. tu. Nah, tapi sebelum nak beli buku-buku tu kan di kantin mending nonton kami dulu karena masih banyak berita yang nak disampaikan kepada adik kantin. Nah, di antaranya Polsek tingkatkan patroli pantau titik api. Lahan padi umuh tak ada hujan kini kok kekeringan. Nah, selanjutnya adik kantin 3 lokasi peti di kawasan TNKS Jambi dan Sumbang sudah ditertibkan. Macam mana berita selengkapnya bersama saya Rahmatul Uzma dan saya Nabawi, ikola Kabar Jambi selengkapnya. Nah, Nabawi, di Provinsi Jambi kok akhir-akhir kok pasti sedang masih panas sikit dah. Nyok lagi. Badan kini ada enak lagi Rahma. Iyo, kadang tu hujan, kadang panas. Itulah sebabnya badan kau dah enak. Nah, macam berita sekok kau terkait pemantauan titik panas api kan kanti khususnya di Pulau Sarolangun. Jadi jajaran Polres Sarolangun kau tingkatkan patroli terpadu terkait wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Nah, pemantauan titik api ko berbasis satelit menjadi langkah antisipasi dalam mencegah terjadinya karhutla. Jajaran Polres Sarolangun secara proaktif memperkuat langkah koordinasi dan sinergi bersama instansi terkait untuk meminimalkan potensi bencana karhutla sejak dini. Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadi karhutla pada tahun 2026. Kabak Ops Polres Sarolangun Kompol Angga Lufianto mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk menerapkan langkah antisipasi berlapis. Selesai dengan mengoptimalkan pemantauan titik panas dan patroli rutin terpadu di kawasan lahan gambut. Selain meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, jajaran Polres Sarolangun juga diminta melakukan evaluasi dan pengecekan kesiapan sarana serta prasarana pendukung dalam penanggulangan karhutla di setiap perusahaan. Kami sudah menyampaikan dan berkomunikasi dengan personil Polsek dan juga instansi terkait seperti Manggala Agni, itu sudah mencari titik hotspotnya. Melalui patroli terpadu dan pemantauan titik panas secara rutin diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak dan bahaya karhutla. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dan selanjutnya, BPBD Muara Jambi mengimbau masyarakat di 3 kecamatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. Potensi karhutla rentan terjadi seiring dengan kondisi vegetasi dan lawan gambut yang mulai kering. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi telah mengeluarkan peringatan dini terkait prediksi 3 kecamatan di Kabupaten Muara Jambi yang sudah memasuki musim kemarau. Kondisi itu membuat vegetasi dan lahan gambut di wilayah tersebut menjadi sangat kering sehingga sangat rentan dan mudah terbakar. Menyikapi ancaman tersebut, BPBD Muara Jambi kini gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di 3 kecamatan yang menjadi fokus utama, yakni Kecamatan Kumpe Ulu, Kumpe Ilir, dan Kecamatan Taman Rajo. Kepala Pelaksana BPBD Muara Jambi, Paruhuman Lubis, mengatakan ketiga kecamatan tersebut merupakan wilayah zona merah yang memiliki potensi karhutla paling tinggi. Hal itu disebabkan luasnya hamparan lahan gambut serta lahan tidur yang sangat mudah terpicu api saat kemarau melanda. Sosialisasi kepada masyarakat, kepada anak sekolah dan juga kepada kawan-kawan yang ada perangkat-perangkat desa dan perangkat kecamatan. Nah, seterusnya kita sudah juga melakukan spanduk kita sudah sebarkan bahwasanya akan terjadi panas yang cukup tinggi pada bulan Juli sampai mungkin ke Oktober mungkin itu. Selain menyiagakan personel dan armada pemadam kebakaran,
BPBD Muara Jambi juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membentuk relawan peduli api. Masyarakat diharapkan dapat saling menjaga lingkungan sehingga dampak buruk kabut asap dari karhutla tidak sampai mengganggu kesehatan dan mobilitas masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kita balik pula ke wilayah Sarolangun, Kadikanti. Jadi dampak dari musim kemarau mulai dirasakan sebagian petani di Kabupaten Sarolangun. Jadi sejumlah lahan padi sawah hujan Niko mengalami kekeringan akibat dari minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Puluhan hektar lahan pertanian padi sawah milik kelompok tani di RT 03 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun terancam gagal panen. Kekeringan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir membuat pertumbuhan tanaman padi terganggu dan berpotensi menurunkan hasil panen. Hamparan sawah tak ada hujan yang sebelumnya warna hijau kini mulai mengering. Rataan tanah tampak di sejumlah petak sawah, sementara tanaman padi mengalami layu akibat kekurangan pasokan air. Salah seorang petani keling mengaku hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah. Musim kemarau membuat pasokan air semakin berkurang, sehingga sebagian tanaman tidak dapat tumbuh secara optimal. Untuk mengurangi dampak kekeringan, sebagian petani berupaya memanfaatkan sumber air yang masih tersedia dengan menggunakan pompa air. Namun keterbatasan sumber air dan tinggi biaya operasional menjadi kendala di lapangan. Nah, ini umur padi sudah 2 bulan, 60 hari. Yang masalah kekeringan ini sudah mencapai sekitar 3 bulan itu. Ada hujan, Bang? Ada hujan? Ada hujan sekali. Nah, ini kan ibarat sudah masa, itu sudah bagus. Masa airnya sudah ada lah, sudah cukup lah masa ya kan. Nah, ini cuma kendala, cuman paling ini kalau tidak ada air lagi, ini hamanya paling rumputnya. Keling dan petani padi lainnya hanya berharap ada kepedulian dan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatasi kekeringan yang tengah dihadapi oleh petani. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Dan juga Kadikanti, keterbatasan akses terhadap mesin pepajak umum menjadi kendala yang dihadapi petani di RT 03 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Sarolangun. Akibatnya, sejumlah lahan tak dapat digarap secara optimal, bahkan sebagai menjadi lahan tidur dan rentan terdampak serangan hama tikus. Keterbatasan mesin pembajak memaksa sebagian petani mengolah lahan secara manual. Kondisi itu membuat proses persiapan tanam memakan waktu lebih lama, sehingga masa tanam padi umur tak ada hujan sering mengalami keterlambatan. Dampaknya, produktivitas lahan menurun dan sebagian umur tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Salah seorang petani, Keling, mengaku kesulitan mendapatkan mesin bajak kerana terbatasnya modal untuk menyewa alsintan. Di sisi lain, minimnya bantuan alat dan mesin pertanian dari pemerintah juga menjadi kendala dalam meningkatkan produktivitas lahan. Karena tidak memiliki pilihan lain, petani terpaksa menggarap umur secara manual meski membutuhkan tenaga dan waktu lebih banyak. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian lahan produktif tidak dapat digarap secara maksimal. Ini lahan tidak digarap nih karena masalahnya sepertinya kita nggak ada bajak. Kita kan pertama kan minjam bajak itu, dengan kondisi bajak itu nggak hidup. Nah, itu makanya kami tidak ada bisa garap. Para petani berharap pemerintah dan pihak terkait dapat menambah bantuan alat dan mesin pertanian, khususnya mesin pemajak umum. Dukungan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mempercepat masa tanam, serta mendukung upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kadikanti, jangan nak nyuci redang dulu. Iya, betul benar lah. Kagi dulu nak ke jamban tu. Dengar berita bersama Berkabar Jambi kok kena banyak lagi nak disampaikan. Nah, salah satu Kadikanti ada sebanyak 12,000 lebih masyarakat telah manfaatkan program cek kesehatan gratis. Tetaplah bersama Berkabar Jambi. Makasih Kadikanti kalau masih nonton Berkabar Jambi. Kita lanjut pula ke berita yang seko iko Kadikanti. Jadi program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Bungoko terus mendapat sambutan positif dari masyarakat. Nah, hingga awal dari Juli 2026,
ada sebanyak 12.000 lebih warga yang memanfaatkan layanan pemeriksaan cek kesihatan gratis IKO yang tersedia di seluruh puskesmas. Program cek kesehatan gratis CKG merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendeteksi dini dari berbagai penyakit dan memperkuat layanan kesehatan preventif. Kabid Pelayanan Kesehatan Yankes Hermanto mengatakan, layanan IKO terbuka bagi seluruh kelompok usia dengan berbagai jenis pemeriksaan sesuai dengan kategori umur. Melalui program IKO, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Capaian tersebut juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Meski jumlah peserta terus bertambah, namun Pemkab Bungo tetap mengajak masyarakat yang belum mengikuti program CKG biar segera memanfaatkan layanan di puskesmas terdekat. Terima kasih, izin kami menyampaikan bahwasanya untuk CKG Kabupaten Bungo, alhamdulillah tahun ini mengalami peningkatan yang cukup positif. Tahun kemarin kita sampai dengan Desember capaian kita untuk sekolah cuma berkisar di angka 17%, kemudian untuk CKG masyarakat umum itu 11%. Sedangkan saat ini sampai dengan bulan Juni, akhir Juni atau semester 1 tahun ini, untuk anak sekolah sudah mencapai 16% lebih, kemudian untuk masyarakat umum sudah di angka 9,93%. Diharapkan semakin banyak warga yang melakukan screening kesehatan, sehingga risiko penyakit dapat dideteksi sejak dini dan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bungo semakin meningkat. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Dan juga kehadiran Koperasi Merah Putih mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain lokasinya mudah dijangkau, berbagai kebutuhan pokok dijual dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga di pasar. Koperasi Merah Putih menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejumlah komoditas pangan dijual dengan harga yang lebih murah, sehingga membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga. Salah seorang warga Kota Jambi, Ida, merasa terbantu dengan kehadiran Koperasi Merah Putih. Harga telur ayam di koperasi hanya Rp1.800 per butir, lebih murah dibandingkan harga di sejumlah toko yang mencapai Rp2.000 per butir. Selain harga yang lebih terjangkau, ketersediaan barang yang memadai dan lokasi yang mudah diakses menjadi alasan masyarakat memilih berbelanja di Koperasi Merah Putih. Ya, terbantu nian lah. Harganya murah, barangnya ada terus. Kita beli apa nih? Hari ini beli telur, biasanya beli minyak masih ada. Kayak mana? Untuk harganya sendiri di sini pakai mana? Murah. Murah. Dari toko-toko lain. Dari toko-toko lain. Penjaga Koperasi Merah Putih Kelurahan Selamat Kota Jambi, Ita, mengatakan berbagai kebutuhan masyarakat tersedia di Koperasi Merah Putih, khususnya sembako yang paling banyak disukai oleh banyak orang. Lebih kurang 30 orang Per hari gitu ya? per hari. Per hari. Mereka biasanya belanja apa aja? Beras, minyak, telur. Kalau untuk peningkatannya dari awal mulai buka gerai hingga sekarang gimana? Banyak peningkatannya. Karena dulu kan barangnya baru beras sama gula sama minyak. Kalau sekarang sudah banyak ragam dari barang jualan kami. Keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, kemudian memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, Kanikanti, memang Koperasi Merah Putih menjadi salah satu program penguatan ekonomi di tengah masyarakat. Nah, pada saat itu ada 1.585 Koperasi Merah Putih yang miliki badan hukum dan pembangunan gerai di seluruh kabupaten dan kota. Sebanyak 1.585 Koperasi Merah Putih telah terbentuk dan memiliki badan hukum. Jumlah tersebut tersebar di setiap desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Jambi. Saat itu pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di setiap kabupaten kota telah dimulai. Pembangunan gerai dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Koperasi Desa Kelurahan Baraputih Provinsi Jambi, Muhammad Hudori mengatakan, kehadiran gerai koperasi Baraputih diharapkan mampu memperkuat perekonomian lokal, kemudian memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, serta menjadi sarana pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Jadi bicara masalah KDKMP se-Provinsi Jambi, secara data ada lebih kurang 1061 atau yang sudah terdata dengan benar itu 1585 yang masuk dalam kategori untuk dibangunkan gerainya. Dalam Provinsi Jambi ini ada yang memang sudah selesai pembangunan gerainya yang luas bangunannya 20 kali 30 meter itu. Diharapkan program koperasi Baraputih dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan koperasi yang profesional dan berkelanjutan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Nah, wak nyai-nyai lagi dulu nyemur baju karena dengar lagi kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya pengembangan destinasi wisata dorong pertumbuhan ekonomi. Ketika nanti alhamdulillahnya masih bersama kami lagi ya. Untuk berita selanjutnya, tim BNBP mengutus tim untuk melaksanakan verifikasi lapangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Langkah itu diambil untuk menindaklanjuti usulan Pemkab Merangin terkait perbaikan infrastruktur yang rusak berat akibat bencana alam. Tim BNPB resmi mengutus tim untuk melaksanakan verifikasi lapangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Langkah itu diambil untuk menindaklanjuti usulan Pemkab Tanjabtim terkait perbaikan infrastruktur yang rusak berat akibat bencana alam. Salah satu lokasi menjadi fokus utama yaitu Jalan Seroja, Kelurahan Mendaharo Ilir, Kecamatan Mendaharo. Jalan lingkungan sepanjang 300 meter itu mengalami kerusakan yang cukup berat dan tenggelam akibat abrasi air asin yang terjadi selama bertahun-tahun. Puncak dari kerusakan infrastruktur itu terjadi pada tahun 2024 lalu pada saat air pasang naik atau banjir rob melanda kawasan tersebut. Tenaga pendukung ahli Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Safera mengatakan, verifikasi itu sangat penting untuk memastikan seluruh objek yang diusulkan terbukti mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera. Hasil dari verifikasi faktual itu bakal menjadi dasar bagi BNPB untuk menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan pada Agustus mendatang. Untuk proses penganggaran lebih lanjut, kedatangan tim BNPB itu menjadi titik terang bagi upaya Pemkab Tanjung Jabung Timur dalam memperjuangkan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebelumnya, Pemkab Tanjung Jabung Timur telah mengusulkan 14 lokasi infrastruktur yang terdampak bencana alam. Namun dari total usulan tersebut, baru 3 lokasi yang dikabulkan untuk diverifikasi. Selain di Kecamatan Mendaharo, 2 lokasi lainnya berada di Kecamatan Muara Sabak Timur yang akan menjadi target tinjauan verifikasi faktual selanjutnya. Sebagian besar kerusakan infrastruktur di wilayah Tanjung Jabung Timur disebabkan oleh fenomena abrasi dan banjir rob. Khalifa, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya dikanti aturan baru terkait distribusi minyak kita atau minyak goreng subsidi kini kolah mulai diberlakukan di Kota Sungai Penuh. Nah, penjualan minyak kita kok dibatasi cuma untuk kebutuhan rumah tangga dengan harga eceran tertinggi yaitu sebesar Rp15.700 per liter. Kebijakan terkait distribusi minyak goreng subsidi minyak kita kini mulai diberlakukan secara ketat di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Sejumlah pedagang membatasi penjualan minyak kita karena pembatasan pasokan dari Perum Bulog Kerinci. Untuk masyarakat atau konsumen rumah tangga, minyak kita dijual sesuai dengan aturan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan.
Untuk harga eceran tertinggi, minyak kita dijual di harga Rp15.700 per liter. Minyak kita masih eceran sebanyak harga head lah, karena kita masih dapat pasokan dari Perum Bulog, jadi kita masih bisa jual di harga head. Berapa tuh bang? 15.700. Minyak goreng curah di pasar Tanjung Bajure, Kota Sepenuh, saat itu dijual dengan harga Rp21.000 per kilogram, dari harga sebelumnya yang cuma Rp19.000 per kilogram. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Dan juga berita selanjutnya memasuki masa penerimaan peserta didik baru. Permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Bungo meningkat signifikan. Bahkan jumlah KIA yang diterbitkan mencapai lebih dari 100 keping per hari. Permohonan pengajuan Kartu Identitas Anak atau KIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo mengalami peningkatan pada musim penerimaan siswa baru dengan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Dukcapil Bungo, Oktariza, mengatakan memasuki tahunan ajaran baru memang berpengaruh terhadap pengajuan pembuatan Kartu Identitas Anak. Terhitung sejak Januari hingga Juni 2026, sudah mencapai 54,51% peningkatan pembuatan kartu identitas anak yang telah dicetak. Untuk menyangkut peningkatan kartu identitas anak, kami Dukcapil Bungo sudah menggerakkan seluruh operator yang ada di kecamatan, 17 kecamatan kecuali Limbo Tengah dengan Pasar Moro Bungo. Ada 15, berarti operator kecamatan ada di setiap kecamatan yang sudah kami gerakkan untuk mengumpulkan data-data melalui SD SMP yang belum memiliki KIA. Kartu Identitas Anak atau KIA merupakan dokumen resmi bagi anak berusia di bawah 17 tahun. Penerbitan KIA bertujuan mempermudah akses anak terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keperluan administrasi lainnya. Pada tahun 2026, Dukcapil Kabupaten Bungo menargetkan penerbitan sebanyak 114.004 keping kartu identitas anak. Pada proses penerbitannya, orang tua hanya perlu melampirkan fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran anak, dan kartu identitas orang tua. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KIA diharapkan mampu mendorong perluasan cakupan kepemilikan KIA di seluruh wilayah Kabupaten Bungo. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Berita lainnya kedekanti pengembangan kawasan wisata di Kabupaten Batanghari pada saat itu gencar dilakukan pemerintah daerah. Nah, kali itu destinasi wisata Aek Tumpa yang tengah dikerjakan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah mengalokasikan dana sebesar 3, miliar rupiah untuk pengembangan kawasan wisata Aek Milio, di mana titik lokasi sekitar wilayah itu dilakukan pembangunan destinasi Aek Tumpa atau air terjun buatan. Tujuannya tak lain untuk semakin meningkatkan daya tarik pengunjung, sehingga kawasan yang ada di Batanghari itu semakin ramai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Batanghari, Adjisa Windra, mengatakan, selain meningkatkan jumlah pengunjung, tujuan lain dari pengembangan wisata Aek Tumpa itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya pelaku UMKM yang berjualan di lokasi wisata Aek Milio. Proses pekerjaan Aek Tumpa itu berlangsung selama 150 hari kerja atau target penyelesaian rampung sampai dengan Oktober 2026 sesuai dengan dokumen kontrak kerja yang telah ditetapkan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ketika nanti jangan nak pergi konang dulu, kagi dulu. Tetaplah bersama Berkabar Jambi kerana kami ada informasi selanjutnya. Nah, di antaranya 1,5 hektar lahan milik Pemkab rusak akibat peti. Tetaplah bersama Berkabar Jambi.
Dan informasi lainnya, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS terus memperketat pengawasan dan menindak tegas aktivitas penambangan emas tanpa izin dan peti di kawasan konservasi. Petugas gabunganlah menggelar operasi penertiban di 3 lokasi berbeda di wilayah Jambi dan Sumatera Barat. Aktivitas penambangan emas tanpa izin, peti di kawasan konservasi yang berada di dalam kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat masih menjadi perhatian serius Balai Besar Taman Nasional Kerinci Sebelat atau BBTNKS. Aktivitas ilegal tersebut tidak hanya berdampak merusak ekosistem hutan, namun juga berpotensi memicu bencana pada masa yang akan datang, seperti banjir dan kekeringan akibat rusaknya kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah resapan air. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTNKS, Delpi Anra, mengatakan hingga pertengahan tahun 2026, petugas gabungan yang terdiri dari BBTNKS, TNI, dan Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat telah menggelar operasi penertiban di 3 lokasi berbeda. Ketiga lokasi tersebut berada di kawasan Sungai Serpi yang berbatasan antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, serta di wilayah Tapan dan Painan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumatera Barat. Dalam operasi tersebut, meski petugas tidak menemukan pelaku penambangan, namun sejumlah peralatan yang digunakan untuk aktivitas peti berhasil ditemukan dan langsung dimusnahkan di lokasi. Dalam kawasan Taman Nasional saat sekarang ini ada beberapa lokasi yang menjadi tempat aktivitas peti itu. Yang pertama adalah di daerah perbatasan antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, di daerah Perentak, Sungai Serpih. Satu lagi ada beberapa aktivitas peti di Kabupaten Pesisir Selatan. Delpi Anra menegaskan pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap seluruh aktivitas ilegal yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Delpi Anra mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan melaporkan kepada petugas apabila mengetahui adanya aktivitas penambangan maupun kegiatan ilegal lainnya di kawasan Taman Nasional. Pahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu kanti aset tanah milik Pemkab Merangin di kawasan Talangkawo, Kelurahan Dusun Bangko diduga digarap oknum tidak bertanggung jawab menjadi lokasi penambangan emas tanpa atau izin atau peti. Nah, lahan itu sebagian semula ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan atau tanaman, kini kok mengalami kerusakan. Dari 8 hektar aset tanah milik Pemkab Merangin yang berada di belakang Pondok Pesantren Duafa, sekitar 1,5 hektar di antara telah rusak akibat aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti. Lahan yang sebelumnya subur dan ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman, kini berubah menjadi lubang-lubang bekas aktivitas penambangan. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat, Bupati Merangin M. Syukur menugaskan tim aset pemerintah kabupaten untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Tim yang terdiri dari asisten 1 Setda Merangin, bagian hukum, bidang aset BPKAD serta Satuan Polisi Pamung Praja menemukan bahwa informasi tersebut betul adoi. Kami dapat perintah langsung dari Bapak Bupati. Beliau dapat informasi dari masyarakat bahwa ada tanah yang itu merupakan aset pemerintah daerah Kabupaten Merangin di daerah Talangkawo. Itu informasi dari masyarakat. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan tanah itu untuk aktivitas peti. Tim aset Pemkab Merangin menduga aktivitas peti di lokasi tersebut telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Selain menelusuri identitas pelaku, tim aset Pemkab Merangin juga akan berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menindak tegas pelaku, serta mengamankan aset daerah biar tidak balik digarap secara ilegal. Heri Zulkifli, TVRI Jambi melaporkan. Dan juga Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi bersama Polres Jajaran mengungkap 57 kasus tindak pidana di bidang sumber daya alam. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 99 tersangka lainnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi mencatat pengungkapan 57 kasus tindak pidana di bidang sumber daya alam selama semester pertama tahun 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 kasus merupakan penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan total 49 orang tersangka yang berhasil diamankan. Dalam pengungkapan Iko, polisi menyita puluhan ribu liter solar, pertalit dan minyak tanah serta puluhan kendaraan yang digunakan para pelaku untuk menyalahgunakan BBM bersubsidi. Selain kasus BBM subsidi, Polda Jambi juga mengungkap 23 kasus pertambangan emas tanpa izin atau peti dengan 50 orang tersangka yang berhasil diamankan. Barang bukti yang disita dalam kasus peti Iko antara lain emas seberat 2.572,96 gram, 10 unit alat berat, 1 unit mobil, 2 unit dompeng, 4 unit keong, serta uang tunai sebesar 108 juta rupiah. Dalam kurun waktu dari Januari sampai dengan bulan Juni, ya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi beserta Polres jajaran telah melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang penyalahgunaan BBM bersubsidi dan tindak pidana pertambangan tanpa izin atau peti. Ya. Polda Jambi menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun aktivitas pertambangan ilegal karena selain merugikan negara, juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengganggu ketertiban masyarakat. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Kandikanti Polresta Jambi berhasil mengungkap komplotan pelaku jamret yang telah beraksi di 7 lokasi berbeda di kota Jambi. Nah, polisi ngimbau kepada masyarakat terutama nyai-nyai atau wak-wak untuk tidak lebih waspada atau tidak menggunakan perhiasan berlebihan pada saat beraktivitas di tempat umum. Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap aksi kejahatan jalanan. Imbauan itu disampaikan setelah petugas berhasil mengungkap komplotan pelaku jamret yang meresahkan warga. Dalam melancarkan aksi, para pelaku mengincar pengendara sepeda motor yang mengenakan perhiasan emas. Pelaku memepet korban lalu merampas perhiasan yang digunakan. Salah seekor korban merupakan ibu rumah tangga yang kehilangan gelang emas sekitar 6,7 gram akibat aksi para pelaku. Hasil dari pemeriksaan menunjukkan ketiga pelaku telah melakukan aksi jamret di 7 lokasi berbeda di kota Jambi. Masyarakat agar kiranya masyarakat yang rentan akan kejahatan tidak mengenakan perhiasan berlebihan, apalagi jika hanya ke pasar ataupun ke tempat-tempat di mana daerah tersebut sepi. Kombes Pol Boy Siregar mengimbau masyarakat agar tidak mengenakan perhiasan secara berlebihan saat beraktivitas di tempat umum. Langkah itu diharapkan dapat minimalisir risiko menjadi korban kejahatan jalanan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Dan juga maraknya geng motor yang kerap meresahkan masyarakat membuat pihak kepolisian tegas untuk menindak aksi tindakan kriminalitas. Upaya patroli di wilayah rawan terus ditingkatkan, khususnya pada malam hari. Aksi geng motor yang kerap meresahkan membuat Polres Batanghari bersikap tegas dalam menindak aksi kenakalan remaja yang melawan hukum. Selain upaya penindakan hukum, jajaran Polres Batanghari dengan tegas tidak akan memberi ruang terhadap aksi kenakalan remaja tersebut. Kapolres Batanghari, AKBP Arya Tessa Brahmana, mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan di wilayah rawan tindakan kriminal, salah satunya di kawasan Jalan AMD Muaro Bulian. Berdasarkan mitigasi, jam-jam rawan aksi tindakan kriminal sering terjadi pada waktu malam hari. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa sudah kita laksanakan dengan adanya training reserse, sama-sama kita ketahui kejadian 0230 itu adalah salah satu bentuk pemetaan kita di jam-jam kecil ataupun di jam-jam rawan. Upaya preventif terus dilakukan jajaran Polres Batanghari dengan rutin melakukan patroli di setiap titik rawan dan minim penerangan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kini kok memang marak benar lah geng-geng motor budak-budak kini kok malam hari. Pergi Jambi kok dak. Nyai di rumah saya tuh merutuk malam hari kok waya tidur dia pula. Ribut-ribut. Kaget. Susah kini kok. Iyo,
takut lagi polisi nangkap. betul. Malam-malam tu wajah tidur tu Dan nak ada lagi rumah. kepikir ni, Iyo, saya dengan orang tua betul lagi lah. nampak di rumah. Iya tak salah betul lagi. benar lah. Nak tadi ganti ke lagi dulu berbahasa ni karena dengar lagi kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lain ni. Jadi antaranya Polda Jambi ungkap 591 kasus dengan 931 tersangka lainnya. Terima kasih Kanti kalau masih nonton Kabar Jambi. Kita lanjut pula ke berita yang saya iko. Kasus kekerasan perempuan dan anak di Batanghari kini kian mengkhawatirkan. Nah, dalam sepekan terakhir data kasus tersebut mengalami peningkatan iaitu sebanyak 10 kasus. Persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan di Batanghari kini masih menjadi perhatian serius Pemkab Batanghari. Dalam kurun 1 bulan terakhir, jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan menunjukkan tren peningkatan hingga 10 kasus. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak, Neneng Eva Graini mengatakan, ada tambahan kasus itu membuat data kekerasan anak dan perempuan pada periode Januari hingga Juni tahun 2026 mencapai 51 kasus. Persoalan kasus kekerasan itu lebih didominasi atau banyak dialami oleh anak-anak, mulai dari kekerasan fisik maupun tindak asusila. Minimnya perhatian dari orang tua dan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab munculnya aksi tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak dan perempuan, baik di dalam rumah tangga maupun di luar lingkungan keluarga. Ya, untuk per awal bulan Juli ini kasus anak dan perempuan meningkat lagi. Saat ini berjumlah 51 kasus. Neneng Eva Graini menambahkan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan kian mengkhawatirkan. Kondisi itu harus segera diatasi agar kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tidak balik meningkat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dan juga informasi selanjutnya, peredaran gelap narkotika di Provinsi Jambi masih menjadi ancaman serius. Selama semester pertama tahun 2026, Polda Jambi berhasil mengungkap 591 kasus narkotika dengan 931 tersangka serta menyita barang bukti dengan jumlah lebih besar. Polda Jambi mencatat kinerja positif dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari total 591 kasus yang berhasil diungkap, sebanyak 931 tersangka berhasil diamankan. Hingga saat itu, 451 perkara telah diselesaikan, sedangkan sisanya masih dalam proses penyidikan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 31,9 kg sabu, 43,9 kg ganja, 96.448 butir ekstasi, serta 3.211 cartridge etomidet. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan ratusan kasus yang ditangani Polda Jambi dan Polres jajaran. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Erlan Munaji, mengatakan hasil pengungkapan semester pertama tahun 2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi baik dari jumlah kasus yang diungkap, jumlah tersangka maupun volume barang bukti yang berhasil diamankan. Jadi selama 1 semester, Polda Jambi telah menangani 591 laporan polisi ya terkait dengan tindak pidana narkotika. Kemudian dari jumlah tersebut sebanyak 451 perkara berhasil diselesaikan, sedangkan sisanya masih dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Ya. Pengungkapan ratusan kasus narkotika itu diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 438.000 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan ditaksir mencapai 62,1 miliar rupiah dengan potensi penghematan biaya rehabilitas mencapai sekitar 2,1 triliun rupiah. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Kadekanti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan putusan banding dalam perkara dugaan korupsi fasilitas kredit investasi dan modal PT Prosimpak Agro Lestari dengan kerugian negara mencapai sekitar 105 miliar rupiah. Nah, dalam putusan tersebut, hakim atau terdakwa
menjatuhkan Bengawan Kamto dikurangi sementara vonis terhadap Arif Rahman justru diperberat. Pengadilan Tinggi Jambi mengabulkan sebagian permohonan banding dalam perkara dugaan korupsi fasilitas kredit PT Bank BNI yang menjerat dua komisaris PT Prosimpek Agrolestari PT PAL. Dalam putusan banding tersebut, Majelis Hakim mengurangi hukuman Bengawan Kamto dari 6 tahun menjadi 5 tahun penjara. Sementara itu, vonis terhadap Arif Rahman diperberat dari 2 tahun 6 bulan menjadi 3 tahun penjara. Putusan itu sekaligus mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama. Menanggapi putusan tersebut, penasihat hukum Bengawan Kamto Ilham menyatakan menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi. Pihaknya masih akan mempelajari pertimbangan hukum dalam putusan tersebut untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Berkurangnya hukuman menunjukkan ada pertimbangan berbeda dari Majelis Hakim tingkat banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah memutuskan perkara atas nama Bengawan Kamto dan Arif Rahman. Terhadap Bengawan Kamto dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi melihat bahwa tidak ada yang signifikan peran dari Bengawan Kamto. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jambi menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Bengawan Kamto, disertai dengan denda sebesar 200 juta rupiah dan uang pengganti 80 miliar rupiah. Sedangkan Arif Rahman divonis 2 tahun 6 bulan penjara. Namun melalui putusan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah lamui hukuman kepada terdakwa sesuai dengan amar putusan terbaru. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Nah, Adik-adik, demikianlah kabar Jambi pada Sariko. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Saya Rahmatul Uzma. Dan saya Nabawi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.